kemudian ada naskah di sebelah kiri, kemudian nanti ini halaman 1 diganti-ganti fontasinya nanti. Terus nih halaman 2 masih kolom koran, ya kan, kolom koran. Nanti ini dibedakan spasi antar baris. Nah, gitu ya. Nanti spasi antar barisnya ini berapa nih? 1,5, ada yang 2. Ini 1,5 nih. Yang ini 1,5, terus dari sini kemari 2, gitu kan. Beda-beda kan, ini ada 2, terus ini 1,5. Nah, gitu-gitu. Nanti pasti udah bisa lah kalau buat itu. Kemudian nanti di sini diganti lagi jadi 1 kolom aja. Tadi ini jadi 2 kolom kan? Ini kan 2 kolom nih. Nanti yang di bawah ini dijadiin lagi 1 kolom. Nah, kemudian yang di bawah ini tugas untuk multi level di dalam bullet and numbering. Nah, kalau numbering biasa pasti sudah pernah, ini juga bullet pasti sudah pernah dilakukan, sudah terbiasa. Nah, ini jarang kita buat gitu ya untuk multi level. Nah, kali ini kita menggunakan fasilitas di multi level pada number bullet dan numbering. Nah, sekarang kita mulailah. Nah, ini kan biasanya kita kalau mau bekerja di 2 layar, kita klik ini aja dulu ya kan. Nah, gitu ya. Kita klik. Nah, kalau kita membesarkan pakai ini biasa ya. Nah, saya mau kita buka lagi file baru. File new biasa. Nah, saya mau tampilkan 2 layar sekaligus. Nah, ini layar kosong kita, yang ini satu lagi. Tarik. Nah, kita kecilin dikit lah, supaya nampak. Nah, gitu ya. Ini kita mau kerja di sini. Nah, ini ada semacam insert shape, ya kan? Kita ambillah dari sini insert, seperti yang minggu lalu ya. Insert dari sini. Kita ambil shape, ya kan? Terus kita ambil yang rectangle segi 4. Terus kita buatlah gitu ya, ke bawah, nanti bisa ditarik ya di bawah. Nah, gitu. Terus supaya dia nggak berwarna dalam keadaan masih diklik seperti ini, buanglah warnanya gitu ya. Terus nah, nanti kalau nggak mau ada garisnya, buang garisnya ya. Nah, kalau nggak mau ada garisnya, cari dari mana? Dari sini, save outline, no outline. Nah, gitu kan, jadi nggak ada dia garisnya. Terus kalau kita mau kasih warna, mungkin dari sini ya, warnanya kita mau abu-abu gitu ya, muda ya. Nah, nanti dicari yang sesuai lah, nanti boleh lah ya kan, boleh. Nah, ini ada mirip. Nah, misalnya kita mau cari yang ini aja, boleh. Nah, kemudian kita mau sisip gambar nih di dalamnya. Kita mau sisip gambar di dalamnya, boleh lah. Tapi saya mau buat satu lagi lah, save gitu, insert, save. Nah, misalnya gitu ya kan. Nah, saya mau buat satu lagi di dalamnya ini.
bentuk rectangle untuk menempatkan gambar dan teks. Nah, kembali kita buang, terus nggak pakai outline, terus warnanya kita juga mau sama, misal, atau boleh nanti beda dikit, boleh ya, terserah kalian. Kalau mau sama, tapi saya mau yang agak beda dikit. Nah, misalnya gitu. Terus di sini saya mau insert, ini kan ada gambar nih, ada gambar ya. Saya mau buat gambar dari insert picture. Mana insert picture? Dari sini ya, insert picture. Oh, enggak dari situ. Insert. Saya mau dari online picture aja. Online picture. Nah, misalnya kita mau pilih gambar pohon, nanti bolehlah kalian cari gambar pohon yang kalian inginkan. Misalnya saya mau buat, nanti boleh ya, bebas mau buat gambar apa. Tree misalnya. Saya mau cari. Nah, ada gambar pohon, saya ambil, terus insert. Nah, gitu kan. Dia besar, kita kecilin lah. Tidak pandai lah kalau ini, saya yakin tidak bisa. Nah, gitu. Cuman, ini nggak bisa kita pindahkan kalau kita nggak klik yang ini, layout option-nya. Jadi, supaya dia kita mau pindahkan ke posisi ini, kita harus pilih layout option-nya. Nah, mungkin kita milihnya yang rectangle aja, square ya, square misal ya, kita mau pilih yang square. Jadi klik square, nah maka dia udah bisa kita pindahkan, kita taruhlah di sini, ya kan. Nah, bolehlah gitu. Terus, sekarang nanti tinggal nambahkan kata-katanya ya, Tall Trees International. Nah, add text kayak semalam ya kan, kita bisa ketikkan tall gitu. Nah, selanjutnya kalian kerjakanlah sendiri. Terus nanti kalau misalnya mau di sini, ini kan ada board of director. Nah, ini kan shape yang pertama tadi, berarti kita harus juga klik add text supaya bisa kita tambahkan teksnya, ya kan? Jadi di sini buatlah board. Nah, gitu, kliklah sampai habis, selesai ya. Nah, kalau misalnya ini ya tinggal ditambah aja ya, ditarik ke bawah. Nah, kalau misalnya masih pendek, selesaikan semua tugas untuk mengetik pada sesi ini. Cuma masalahnya kalau kita buat, kita tempelkan gitu aja, ada 2 save yang kita tempelkan gitu aja. Nanti kalau kita letakkan di sini gitu, terus dia bentuknya seperti jangkar yang 4 gitu ya, mata 4. Kalau kita tarik, nah ini bisa kita tarik, tapi yang save yang ini tinggal gitu. Nah, kita kan satu saat perlu menariknya semua kemana aja, ke posisi mana yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita harus gabung dulu nih, supaya nanti dia nggak terpisah kalau kita misalnya memindahkan salah satunya. Nah, gitu ya. Ini misalnya kita mau menggabung supaya dia jadi satu frame gitu. Jadi kita klik dulu yang di luar ini sampai dia ada tanda bulat-bulat seperti ini di 6 sisi. Kemudian dengan menekan tombol shift pada keyboard, ya kan, shift pada keyboard, kita tekan, terus kita cari. Nah, ini sampai dia berubah jadi jangkar lagi, kita klik lagi. Nah, jadi ada 2 kan.
Terus yang ini kan juga waktu kita insert gambar itu kan juga dia bagian tersendiri. Kita klik lagi. Nah gitu. Jadi ada 3 ya kan. Ada 3 save yang harus kita gabungkan. Nah, kalau sudah kita pilih 1, 2, 3 berarti ada 3 save yang kita gabungkan. Kalau kita sudah pilih, maka cari posisi di mana aja, asal dia berbentuk jangkar ya. Terus klik kanan. Gitu ya, klik kanan. Ada tulisan group. Ya, group. Terus kita pilihlah group. Nah, jadi dia udah jadi satu grup. Andai kan kita pindah-pindahkan, dia maka udah jadi satu, nggak ada lagi yang tinggal. Jadi misalnya nanti, oh ternyata pada saat kita edit, kita mau pindahkan ke halaman kedua misalnya. Bisa setelah dia jadi grup, gitu. Bisa ya, nah nanti diaturlah posisinya sedemikian rupa sesuai keinginan kalian atau sesuaikan pada naskah. Nah, kemudian di sini ketiklah seperti ini, Board of Directors Meeting, Toltris Internasional, biasalah ya, dibuatlah seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk halaman pertama. Terus untuk halaman berikutnya, ini halaman pertama ya kan. Nah, ini untuk halaman berikutnya kemarin kita udah pelajari. Nah, kemarin kita udah pelajari untuk membuat kolom koran, 2 kolom ya kan. Nah, ini kemarin kalau kita mau membedakan format dari halaman pertama ke halaman kedua supaya nanti nggak ikutan masuk halaman kedua, kemarin juga udah dicoba ya, kita buatlah layout brick gitu kan, layout brick kemarin, mana ya tulisannya, kita besarkan dulu lah ya. Nah ini kan, nah untuk halaman kedua, besarkan. Nah untuk halaman kedua, ini kalau kita lihat di sini, nah, nggak kelihatan, page break, dia page break ya. Nah, di sini supaya dia jadi 2 halaman, jangan lupa nanti buat layout break, terus kalau dia dalam satu halaman, continuous. Kalau dia di lain halaman, pilihnya ini next page gitu ya. Jadi kalau misalnya halaman pertama beda formatnya dengan halaman kedua, berarti pilihannya next page gitu. Jadi format halaman pertama beda dengan format halaman kedua nanti. Jadi di akhir naskah di halaman pertama, kalian harus pindah layout, break, pilih next page. Nah, jadi di halaman berikutnya berarti sudah ada format yang berbeda dengan halaman pertama. Kalian bisa buat gitu. Jadi dia nggak ikutan nanti format halaman pertama. Tapi kalau misalnya masih dalam satu halaman, layout break, pilih continuous. Jadi kita membuat seksi-seksi gitu ya, bagian-bagian, bagian 1, bagian kedua, bagian ketiga untuk di satu halaman yang formatnya beda-beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam satu halaman formatnya beda-beda, kita membaginya dengan layout break continuous, tapi kalau dari satu halaman ke halaman berikutnya formatnya beda, kita membuat layout breaks, pilih next page. Nah, kemudian kalau mau antar kolom, kita udah coba kemarin ya, layout break kolom, kita pindah ke kolom berikutnya. Terus kita kalau mau beda formatnya, ya udah bisa gitu ya, dengan pemilihan kolom, itu udah kita coba. Nah, sekarang ini biasa ya, untuk naskah yang ini biasa, antar ini 1,5, yang ini 2, ini 1,5, yang ini 2 gitu. Nanti ini bisa juga diganti ya. Kalau mau gampang nanti dicoba yang
dari paragraf. Paragraf ya, paragraf. Nah, line spacingnya pilih misalnya 1,5. Nah, gitu ya. Jadi line spacingnya ini coba lihat perubahan di sini. Spasi antar paragrafnya 1,5. Terus spasi sebelum paragraf itu 0 poin. Nah, ini 0 poin. Nah, gitu. Nanti kalian lihat. Jadi kalau dia 0 poin, berarti antar paragrafnya dengan spasi sebelum atau sesudahnya itu nggak ada bedanya. Tapi kalau kita naikkan misalnya, ya kan nampak ya pergerakannya di bawah. Nah, dia nanti before-nya lebih besar kalau kita naikkan 12. After-nya lebih besar. Jadi dengan begitu, waktu kita ngetik paragraf, dia 1,5. Tapi ketika kita enter paragrafnya, pindah ke paragraf berikutnya, maka spasinya akan 12 poin. 2 spasi, ini 12 poin. Kalau 6, 1 spasi gitu. Kalau 8, 1,5 gitu ya. Nanti bisa diatur dari situ, boleh. Terus ini nanti perhatikan, di sini ada kolom break untuk pindah ke sini. Ya, untuk pindah ke kolom kedua. Terus ada section break. Ya kan? Ada section break untuk pindah ke naskah berikutnya, tapi naskah berikutnya ini udah jadi satu kolom. Perhatikan di atas di rulernya. Di sini dia 2 kolom. Nah, waktu kita klik di sini insert break, kolom break, dia pindah ke sini. Udah itu di sini di posisi ini kita buat layout break, continuous. Nah, maka setelah ini kita bisa lagi ganti formatnya menjadi satu halaman, satu kolom di halaman yang pertama, di halaman yang sama. Jadi ini 2 kolom, ini 1 kolom. Nah, ini seperti itu. Nah, ini juga kita udah pelajari ya minggu lalu ya, untuk menghilangkan dan memunculkan perintah yang ada kita buat di halaman tersebut. Jadi ini ada ini berarti perintah enter nih. Nah, gitu. Jadi nanti saya lihat perintah enternya cuma ada di sini ya, waktu saya meriksa ya. Jangan dari sini ada enter di sini gitu, enggak. Ini berarti 1,5, yang ini 2 nih. Gunakan perintah seperti tadi dari paragraf ya. Atur before dan after-nya. Spasi before dan after-nya diatur. Jadi paragrafnya jarak barisnya 1, before-nya 2, after-nya 2 gitu. Nah, terus ini ada perintah, ini berarti kita pernah membuat perintah enter di sini. Nah, ini ada perintah section break, ya kan? Nah, ini ada perintah untuk tab, tanda tab. Nah, kalau ada titik-titik, nah ini titik-titik perintah waktu kita buat spasi. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa kita sembunyikan perintahnya seperti itu. Tapi kalau kita mau tahu apa ya, format apa yang udah aku buat tadi ya, nah kita klik aja gitu. Berarti nampak apa yang sudah kita buat perintah yang pada halaman tersebut. Nah, sekarang ini udah bisa ya. Jadi kalau mau buat before silahkan diatur lewat menu paragraf, after diatur lewat menu paragraf, terus spasi di paragraf tersebut diatur juga di menu paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke ini multi level dari numbering ya kan, dari numbering. Nah, ini kan kalau kita masuk ke icon, nah ini ada bulat, dan pasti udah bisa, udah yakin saya bisa. Ini juga ada numbering, pasti udah bisa juga. Jadi untuk membuat bulat, kalau kita robah-robah udah bisa lah, ini udah pasti udah sering dilakukan. Ini juga udah sering dilakukan pasti. Nah, itu saya yakin udah bisa. Nah, yang jarang kita gunakan adalah multi level ini, multi level list.
Jadi waktu kita mau buat apa namanya daftar bernomor gitu kan ya, buat tulisan yang ada daftar bernomornya, ada fasilitas ini level 1 namanya, ini level 1. Ini level 1 gitu. Jadi nah yang ini level 2. Nah gitu. Yang ini level 3. Nah, sekarang kita mau membuat level 1, level 2, level 3 secara otomatis sehingga waktu kita ketik dia akan muncul penomoran otomatisnya. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita buat gini, kita coba ya. Nah, di sini kita buatlah, kita pilihlah ini multi level list. Nah, di multi level list pilih define new multi level list. Kita mau mendefinisikan multi level yang baru. Ini kan ada pilihannya. Sebenarnya kita udah bisa pilih dari sini. Maunya bentuk kayak gini boleh. Tapi kadang-kadang nggak sesuai karena di level ini pertama ini nggak ada nomornya ya kan. Atau nanti kita mau buat penomoran, misalnya angka Romawi boleh, cuman nggak ada yang sesuai seperti yang kita inginkan. Ini ada angka Romawi, tapi yang kedua level 2-nya dia huruf besar. Kita nggak mau, kita angka, gitu kan. Terus di level ketiganya dia angka, kita maunya I gitu ya, I1, I2 gitu. Jadi nggak ada yang sesuai dengan keinginan kita. Sehingga kita gantilah dengan define new multi-level list. Nah, ini adalah perintah-perintah di kalau kita mau mendefinisikan new multi-level list. Nah, ini adalah levelnya, klik level to modify. Jadi, klik level untuk memodifikasi. Nah, kalau kita tadi nggak mau ada angkanya, berarti di sini kita buang enter formatting number. Ini kita buang, nggak ada. Nah, di situ nggak ada berarti nggak ada penomoran di situ, gitu. Tapi kalau kita misalnya mau pilih Romawi, gitu ya, misalnya kita mau pilih Romawi, angka Romawi untuk level 1, carilah di sini number style for this level. Nah, kita pilih ini, misalnya kan ya Romawi. Nah, nampak. Terus ada titiknya. Nah, gitu. Jadi dia yang berwarna abu-abu ini berarti nanti dia otomatis titiknya ya memang nggak bisa kita ganti gitu. Kita buat titik, tanda titik. Ini level 1. Nah, ini dia bentuknya seperti ini jadinya. Gitu ya. Terus yang level 2, kita masuk ke level 2. Tadi level 2 ini misalnya angka 1, 2, 3. Nah, maka kita ganti di sini angka 1, 2, 3. Nah, ada titiknya, kita klik titiknya. Ini kalau kita nggak mau titik ya hapus. Kalau mau pakai titik, buat gitu. Terus ini, nah berarti kan nampak nih gambarnya di sini, posisinya di mana. Kalau kita mau menurunkan, nah kita klik di sini. Kita turunkan. Mungkin mau sejajar gitu kan. Mau sejajar. Silahkan mau gitu disamakan. Ini tinggal menggeser ini atau kita mau naik seperti tadi. Posisinya di sinilah agak masuk menjorok dari level 1. Nah, gitu. Kita bisa ganti dari sini ya. Nah, ini untuk teks indennya kita bisa ganti dari sini. Misalnya kita mau turunkan, itu terlalu jauh misalnya. Kita turunkan, nah gitu ya, kita turunkan. Nah, gitu, boleh gitu. Jadi terserah. Nah, kemudian untuk level 3 kita tadi mau I1, I2, I3 gitu kan. Nah, dari sini, nah ini udah ada kebetulan I dia kan. Nah, tapi terlalu menjorok. Ini kan masuklah ya, kalau misalnya nanti belum sama, berarti tinggal pilih dari sini aja. I gitu. Terus kasih tanda titik kalau kita mau pakai titik. Ini terlalu jauh menjorok dari level 2. Nah, maka kita turunkan, bisa ya, kita turunkan. Nah, ini karena
online agak lama ya menurunkannya. Nah, gitu. Misalnya di posisi itu udah oke, terus teksnya terlalu jauh, kita turunkan lagi. Nah, gitu. Misalnya kita udah suka di posisi itu, udah oke. Terus kliklah oke. Nah, gitu. Dia muncul ya. Nah, misal kita ketik huruf misalnya, nah ini level 1, terus enter. Kita mau naikkan jadi level 2, ini tinggal kita klik ini ya, increase indent. Klik increase indent. Nah, ketiklah. Ketika kita tekan enter, dia akan otomatis. Nah, gitu. Nah, enter, otomatis lagi. Nah, gitu. Jadi, nah, terus kita misalnya di sini mau naikkan lagi ke level 3. Klik lagi di sini, increase indent. Nah, jadi ya, nah gitu. Jadi dia, terus kita mau setelahnya masuk lagi ke level 1, tinggal decrease lagi, decrease indent. Nah, dia pindah lagi. Nah, gitu. Terus ini mau naik ke level ini juga bisa kita gunakan kalau kita membuat daftar isi secara manual, gitu kan. Kita tinggal masukkan paragraf seperti kemarin, tab stop, bertitik-titik. Nah, tinggal seperti itu. Nah, terus kalau mau naik increase, masuk lagi. Nah, demikian selanjutnya. Nah, jadi begitu cara kita membuat daftar apa namanya ini, bernomor multi level ya kan. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Saya kembali lagi ke layar ya. Oke. Nah, sampai di situ jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya. Oke. Nah, mungkin iya. Mana nih baliknya? Nah, oke. Nah, kita Nah, kalau sudah berarti saya matikan dulu ya.